4 tank menggunakan 1 pompa dan 1 filter. Nah, halo pecinta ikan seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat to keep ikan kesayangan kalian sob. Halo, kembali lagi dengan saya Surya di K-Service Point seperti itu. Kembali lagi. Sorry ya, seperti biasa kalau kita konten di toko jam segini tuh ramai banget sob. Jadi suaranya mungkin agak berisik. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas si tank yang ada di depan saya ini, yang ada di bawah saya ini sob. Di sini kemarin kita buat percobaan kayak gitu. Kita satukan ke 4 tank ini. Jadi ada 4 tank menggunakan 1 pompa dan 1 filter. Nah, di video kali ini kita bahas detail menurut kalian seperti apa, plus minus yang bisa terjadi itu seperti apa, dan bagaimana cara saya untuk menanggulanginya agar masalah-masalah itu seminimal mungkin untuk terjadi kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat menurut kalian cocok nggak sih kalau kalian terapkan di rumah, atau bagi teman-teman yang sudah menerapkan sistem kayak gini, kita sharing nanti pengalaman kalian tuh seperti apa, apakah menurut kalian ini sangat membantu atau malah merugikan kayak gitu sob. Jadi di video ini kita buat untuk sharing, untuk diskusi seperti itu sob. Nah, langsung aja kita lihat lebih detail penampakannya itu seperti apa untuk tanknya. Menurut kalian tuh worth it apa enggak? Let's go, langsung aja kita cek di sini. Nah, ini dia penampakan dari dalam untuk tank yang ada di luar tadi sob. Nah, yang kita syuting dari luar tadi. Ini geser dulu. Nah, ini adalah penampakannya. Untuk ukuran tanknya sendiri kita mulai dari yang ada pompanya dulu ya. Nah, untuk yang ini, untuk tanknya tuh ukurannya 1 meter kali 30 kali 30 kayak gitu. Nah, ini tank bekas Baby Ancana dulu. Kita yang ada di rumah gitu, kita pindahkan di sini. Untuk semua tank yang di sini tuh ada tank-tank yang ada di rumah, nggak kita setup memang untuk menggunakan 1 pompa 1 filter seperti ini untuk 4 tanknya. Ini emang tank-tank bekas yang ada di rumah kita taruh di toko biar nggak beli lagi, kayak itu memang rencana dari awal. Nah, tapi kemarin tuh saya punya ide gitu, gimana kalau kita satukan aja untuk ke 4 tanknya ini. Nah, kita mulai dari yang ini tadi, tank 100 kali 30 kali 30, sedangkan yang atas ini tank 1 meter kali 40 kali 45. Sedangkan tarik ke sini tank untuk si Cana 80 kali 40 kali 40 untuk tanknya ini sob. Yang bawah juga sama, tank 80 kali 40 kali 40 seperti itu. Nah, untuk seperti yang saya bilang tadi, di sini kita hanya menggunakan 1 pompa seperti itu. Itu ukuran 1800 sih sob. 1800 kita naikkan ke atas. Nah, kalian lihat dari situ kita masuk ke filtrasinya sob. Di sini kita pakai top filter dari talang air seperti itu. Dan untuk sistemnya sendiri, dia sistemnya tuh dry kayak gitu, dry, memanjang, kapasnya mengambang. Kita isi sekat di atasnya agar si kapasnya tuh nggak langsung kena air kayak gitu. Habis itu di bawahnya nih, kira-kira segini, di bawahnya ini baru kita full menggunakan filter biologis seperti itu. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri untuk airnya. Nah, dari filter utama dia di sini ke tank 1 meternya ini ditampung di sini. Habis itu kita salurkan di sini sob. Kita salurkan dari pipanya ini ke tank yang lebih rendah seperti itu, lebih rendah. Nah, jadi airnya tuh turunnya di situ.
nggak kelihatan dari samping, mungkin nanti dari depan kita lihat dari depan seperti itu penampakannya. Nah, di penampakannya pipanya tuh nggak langsung ya, kita buatkan sistem juga di sini bagi teman-teman yang udah pernah buat pasti udah ngerti seperti itu. Kita buat sistemnya kayak gini, nggak langsung U seperti yang di bawah, nggak langsung U karena kita menghindari luber, karena tanknya ini lebih, yang ini tank hulu ke hilirnya tuh, yang hulunya tuh lebih tinggi daripada tanknya ini, kecuali kalau sama tingginya tuh sama mungkin kita samakan, tapi kalau ini dia rendah. Tapi kalau listriknya nanti mati otomatis luber ya, jadi kita buatkan sistem kayak gini. Nah, kayak gitu nggak langsung tuh, ada stoppernya juga. Ini saya gunakan sebagai stopper untuk airnya tuh. Nanti kalau airnya supamanya pompanya mati untuk tank yang ini, airnya tuh akan berkurang sampai ujungnya ini aja tuh, ujungnya ini sampai sini, airnya tuh nggak akan mengisi lagi. Nah, sedangkan yang untuk yang ini dia masuknya tuh di sini tuh, masuknya ke sini turun. Sistemnya kayak ini hampir sama, cuma ini posisinya tuh lebih di bawah lagi tuh, lebih di bawah. Nah, dia langsung ke bawah seperti ini, langsung alir ke bawah. Nah, untuk sana dia ke bawah, habis itu yang di sini baru kita pakai U, yang saya bilang pipa model U kayak gitu. Model U ini sederhana, berapapun ketinggian air yang ada di sini dia akan mengikuti, tapi ada sedikit perbandingan berapa cc untuk airnya, karena di sini airnya tuh dikurangi. Tapi kalau pompa mati, berapapun air yang ada di sini ketinggiannya di sini akan sama kayak gitu. Nampakannya bagaimana dapat kalian, ini udah hampir 3 hari kita nggak ganti air, lebih 1 minggu mungkin kita nggak ganti air. Kondisinya masih seperti ini karena mungkin jumlah ikannya nggak terlalu banyak ya. Ini si cana satu ekor, yang ini isinya kaviar yang masih kecil-kecil, dan ini kita isi Sumatera, dan Sumateranya udah sisa sedikit itu belum kita order lagi, si Sumatera. Jadi untuk jumlah ikan yang kayak gini dia bisa untuk ngefilter, untuk model filtrasi seperti itu. Nah, gimana pendapat kalian mengenai pembahasan pertama ini, mengenai settingannya, model tanknya, model instalasinya seperti ini yang saya buat. Nah, untuk ikannya lumayan aktif, nggak ada sakit kayak gitu. Nah, lumayan mengikuti tangan untuk si cananya, dan Sumateranya juga aman, nggak ada berjamur seperti itu. Karena ketakutan yang saya takutkan kayak gitu, ketika satu ikan tuh sakit, pokoknya tank ini ada yang sakit, otomatis menyebar semua seperti itu. Nah, itu adalah penampakan awal tadi mengenai settingan yang saya buat. Pemipaan yang saya pakai di sini, ukuran pipanya tuh antara tank yang ini sama ini tuh berbeda kayak gitu. Di sini saya pakai yang lebih besar 1 in, yang di sini kita pakai pipa air setengah kayak gitu. Jadi lebih kecil. Kenapa kayak gitu? Karena yang ini tuh mengalirkan airnya tuh ke tempat yang lebih rendahnya tuh nggak terlalu rendah, sedangkan yang ini tuh dia full ke bawah kayak gitu. Ada gravitasinya, daya tariknya lebih tinggi. Jadi untuk pipa kecil pun dia cukup. Nah, pertamanya itu sebelumnya tuh saya pakai pipa yang kayak gini, untuk model bagian sini kita pakai pipa yang sama seperti ini, dia nggak ngehandle kayak gitu. Di sini tuh airnya tuh lebih meluap, sedangkan yang masuk ke tank 2 ini dia nggak terlalu banyak, kurang waktunya. Jadi kita update lagi, kita pakai pipanya tuh yang lebih besar seperti itu. Nah, itu tadi penampakannya. Untuk aliran airnya tuh lumayan stabil. Nah, nanti kita coba kita matikan pompanya, apakah
ada yang meluber kayak gitu. Nanti ya teman-teman lihat juga apakah akan luber kayak gitu. Kita matikan pompa. Nah sebelum itu, sebelum kita matikan pompanya, tes matikan pompa, nah kita bahas dulu plus minusnya apa aja sih yang bisa terjadi kalau kita buat sistem kayak gini. Nah, yang berdasarkan apa yang saya pikirkan kayak gitu, dan saran teman-teman juga, info dari teman-teman juga kayak gitu sob. Nah di sini yang pertama tuh seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau ikan sakit, nah salah satu tuh kalau ikan sakit tuh bahayanya kalau sistem kayak gini sob. Kalau salah satu tank aja ikannya tuh sakit, yang paling umum kayak wet spot kayak gitu. Nah kemungkinan, bukan kemungkinan ya, yang pasti karena semua tank tuh mengalirkan air yang sama seperti itu, otomatis ikan di tank sebelahnya atau di bawah atau yang lainnya juga pasti akan kena kayak gitu. Dan yang kedua, kalau settingannya nggak pas, kalau tiba-tiba jeglek listrik kayak gitu, pasti akan meluber. Nah, jadi meluber pun kalau di dekatnya ada peralatan elektronik ya pasti akan konslet seperti itu sob. Jadi kalau di dalam ruangan atau dalam kamar kalian buat kayak gitu, settingannya nggak pas, dia akan membanjiri kamar kalian seperti itu. Nah, untuk kalau mau buat tank kayak gini ya dipastikan ikannya itu kita jaga, airnya kita jaga tetap bersih, tetap sehat gitu, dan tidak lupa kita wajib untuk menggunakan heater. Heaternya tuh di sini selain untuk menyetabilkan suhunya, kita pakai di sini untuk mengurangi kemungkinan pertumbuhan si bakteri. Nah, sedangkan untuk heaternya itu kita setting di 30 derajat kayak gitu. Biasanya kalau untuk sehari-hari saya pakai di 30 derajat. Kalau ikannya itu sakit baru kita naikkan ke 33 atau 34 dengan posisi filter hidup, pompa mengalir kayak gitu. Nah, mungkin itu minusnya dari sistem kayak gini sob. Nah, jadi kenapa saya buat sistem kayak gini ya, menurut saya terutama kita tuh, untuk saya sendiri, kita di toko seperti itu. Nah untuk listrik kita sangat hati-hati sekali menggunakan listrik karena cost-nya tuh di sana kayak gitu. Salah satu cost-nya tuh di listrik, selain di air, listrik juga. Jadi kita usahakan seefisien mungkin untuk menggunakan si listriknya ini sob. Nah untuk di nextnya kita akan coba matikan pompa, apakah akan luber seperti itu, dan settingannya itu apakah akan berubah. Kita lihat nanti seperti apa penampakannya, langsung aja biar nggak terlalu lama untuk videonya. Nah ini penampakan pompanya sudah kita matikan, kalian lihat udah nggak ada air ngalir lagi, mati. Ini ya akan ngabisin sisa air yang ada di dalam talangnya ini dulu. Habis itu dia akan nurun sampai sini loh. Kalian lihat apakah benar sampai sana, apakah luber semua. Nah di sini pun kalau dia ngisi, dia akan ngalir, tetap ngalir karena di situ ada stoppernya juga, ngalir ke bawah sini dulu. Walaupun nanti luber kayak itu, dia lubernya itu akan di sini sob. Kalaupun luber ya, amit-amit luber, airnya lubernya itu hanya di tank yang ini, karena ini yang posisi paling rendah. Dan di sini pun saya nggak taruh peralatan elektronik kayak, atau listrik colokan tuh hanya ada di situ. Jadi kalaupun ini luber berapa liter pun ya ke bawah ke sini. Nah kita masih tanknya posisi mati, kalian lihat ini akan nyedot sampai sini dia karena akan terisi udara. Nah kita tunggu berapa menit. Nah ini masih mengalir, kalian lihat ini airnya masih mengalir. Nah ini juga masih mengalir. Ini akan mengalir sampai ini berhenti mengalir, baru yang ini berhenti mengalir seperti itu. Untuk takaran space-nya itu akan berhenti di sini.
sampai situ nggak kena air kayak gitu. Karena itu stoppernya tuh yang itu tanknya itu apa namanya, pipa kecilnya itu nggak kelihatan dong. Nah, pipa yang kecil tuh sampai nggak kena air ujungnya, dia akan stop. Nah, ini mulai luber. Apakah akan luber? Ini airnya sudah setinggi itu. Akan luber. Nah, ini kita tunggu sampai seberapa dia lubernya kayak gitu. Nah, untuk sekarang dia masih belum luber, kalian lihat airnya masih mengalir. Apakah akan luber? Kita lihat di sini bareng-bareng. Tuh airnya tuh masih mengalir sampai ke ujung pipanya itu. Nah, dia akan berhenti sampai sana karena ini harusnya nggak kena udara, dia kena udara, jadi airnya itu stop mengalir di situ. Yang itu juga sistemnya sama, nanti dia akan mengalir terus. Nah, selain mengetahui luber atau enggak, nah ini juga menjadi acuan kalau pas kita ngisi air tuh seberapa sih gitu. Bagusnya lagi mungkin kita akan update ya nanti setelah kita lihat kayak gini. Yang ini mungkin kita isi stopper juga, nggak langsung pakai kayak gitu, biar stop untuk pengisian airnya di sini, dia biar stop. Nah, detik-detik apakah akan luber. Udah tak ada udara lagi di situ, airnya di sini juga nggak mengalir, sedangkan yang ke bawah itu masih mengalir seperti itu. Ini sudah berhenti mengalir, masih netes-netes saja untuk airnya. Dan kalian lihat nggak, ini dia tipis sekali untuk airnya tuh mau luber ya. Tapi nggak ada luber, kalian lihat nggak ada air yang jatuh. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia penampakannya, nih masih netes kecil-kecil. Yang ini udah nggak ngalir lagi, kelihatan dong. Nah, udah nggak ngalir lagi. Sedangkan yang ini dia akan menyesuaikan tinggi air yang di sini itu dengan yang di sini kan, karena kita pakai kayak gitu. Nah, ini kalian lihat nggak? Ini tipis sekali untuk mau lubernya, dia tipis sekali nampakannya. Nah, airnya nih yang ini full, yang ini airnya tuh segini, pas di bawah plasternya ini. Sedangkan yang ini untuk ketinggiannya itu segini untuk airnya, dan yang ini segini. Dia lewat lagi dikit sama ujungnya itu, dan dia sejajar dengan pipanya ini. Nah, kalau di dalam pipanya itu airnya tuh segini loh. Airnya tuh segini. Nah, ketika permukaannya ini naik, otomatis dia akan naik juga dan kebuang ke sini, kayak gitu sih sistemnya. Sama semua yang ini juga sistemnya kayak gitu. Untuk airnya tuh, nah ada pipa U-nya itu, pipa kecilnya ini. Nah, untuk airnya tuh dia akan sejajar dengan ini tuh. Sejajar, posisi airnya tuh di sini. Kalau permukaannya ini naik, nah dia akan turun, dibuang ke bawah seperti itu sistemnya. Sederhana, gimana pendapat kalian? Nah, sedangkan ini posisi pompa mati. Nggak ada air yang luber, nggak ada yang tumpah. Aman. Kalau mati listrik, seumpamanya mati listrik, aman. Nggak ada yang luber. Nah, itu tadi pompanya kita matikan. Kalian udah lihat untuk airnya tuh tipis sekali, hampir luber. Nah, karena ketinggian tank itu nggak sama. Dan yang paling bawah, tank nomor 3 sama nomor 4 tuh ada selisih ketinggian. Ya, jadi mepet sekali untuk selisih airnya. Tapi aman, nggak ada luber. Nah, sekarang kita coba hidupkan mesinnya. Setelah, apakah dia akan kembali ke settingannya atau kita harus mancingin lagi seperti itu. Nah, ini yang ribetnya sebenarnya, kalau harus mancingin lagi tuh pasti luber. Yang luber tuh yang atas sob. Jadi kita coba, kita colok. Nah,
sudah nyala lagi, kita lihat lebih dekat. Nah itu airnya sudah nyala lagi, itu juga udah nyala. Airnya nanti tunggu ketinggiannya sampai sini, baru dia bisa mengalir ke sebelah kayak itu, atau langsung dia bisa mengalir ke sebelah nanti. Nah kalau otomatis itu kelihatan dia ngalir. Nah dia ngalir. Ini kalian bisa lihat, kalau ujungnya ini udah ketutup udara, nanti ini bakal lebih kencang lagi untuk aliran airnya. Kalian lihat nih udah ngalir juga. Untuk ini nanti ketinggiannya itu akan menurun juga, karena ini nyedot ke sini, kadar airnya di sini menurun, otomatis ini akan berkurang juga untuk ketinggian airnya. Nah, kan yang ini sudah mulai mengisi. Nah, tapi belum ke bawah untuk airnya, belum ada ngalir, masih menunggu dulu sampai penuh, sampai tinggi. Nah ini udah mulai mengalir ya, karena ketinggiannya itu udah melebihi tank ini tuh, melebihi takarannya ini, dia mengalir. Nah, kita tunggu sampai kembali seperti semula lagi airnya, biar kenceng. Ini dia ngalirnya itu perlahan. Tuh, ini cananya aman, stabil, masih bisa nyaplok dia. Tuh, ini lumutnya. Ini salah satu kekurangan jika tank kalian tuh kena biasan matahari kayak gitu. Nah, ini kalian lihat motor. Nah, di luar nih langsung pagi tuh kena matahari ke sini. Walaupun nggak kena cahayanya, kena biasanya lumut kayak gini tuh bakal cepet tumbuh kayak gitu ya. Kita sering-sering gosok aja. Tapi untuk airnya lumayan. Gimana pendapat kalian? Apakah ini clear, jernih seperti itu? Nah, ikannya kita tunggu dulu. Ini bakal ngisi airnya sampai kalian lihat udaranya tuh nggak masuk. Alir. Nah setelah berapa menit dia akan makin keras untuk airnya turun kayak gitu, dan kalau lihat di sini dia akan nyepot, dia akan turun lebih drastis lagi sampai ke ujung pipanya itu. Yang bisa lihat nggak kelihatan dong, sampai airnya itu kan ada di ujung pipanya itu. Nah gimana lihatnya? Nah ini ujung pipanya itu, sampai situ baru dia bakal kecil. Sekarang masih keras sekali. Sini juga nggak ada luber, aman. Dia stabil, untuk perpindahan airnya itu lumayan stabil. Nah dia akan kembali ke settingan awal lagi nanti. Setelah tadi pas kita baru mulai, dia akan kembali segitu untuk settingan airnya. Nah itu dia, kita udah tes. Sorry, lewat. Nah kita udah tes, kita matikan pompanya, kalian bisa lihat sendiri, aman, nggak luber, deg-degan juga. Setelah kita hidupkan pun juga kita nggak usah nyentuh apa-apa lagi. Ketika listriknya tadinya mati gitu, hidup lagi, kita tinggal nunggu aja, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi kayak gitu. Untuk settingannya ini, untuk pemipaannya aman, settingannya kita nggak perlu campur tangan lagi, nggak perlu sentuh tangan lagi, dia udah mengalir kembali ke settingan sebelum kita matikan pompa tadi sob. Nah, kita lihat ngalir ya, itu. Gimana pendapat kalian setelah kita uji coba tadi, dan menurut kalian plus minusnya kayak gimana? Menurut kalian worth it nggak dengan resiko yang bisa terjadi dan penggunaan satu pompa, satu filter untuk keempat tanknya ini sob? Nah kalian bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi seperti biasa. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini sob, mengenai si 4 tanknya ini. Nah kenapa
Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa saya buat kayak ini ya? Karena saya di toko, saya pengen seirit mungkin menggunakan listrik seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.